Making disciples, transforming lives. Nah, kita akan belajar dari kisah Alkitab, saudara. Kita akan belajar sama-sama di kitab Markus pasal yang ke-9, ayat 14 sampai ayat yang ke-27. Markus 9 ayat yang ke-14 sampai 27. Saya memberikan judul firman Tuhan hari ini, kehendak dan kepedulian Yesus untuk menyembuhkan. Ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang daripada orang banyak itu, Guru, anakku ini telah kubawa kepadamu. Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Berarti ini roh yang menyebabkan penyakit. Ya, roh yang membuat bisu. Lalu dikatakan, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Jadi simptomnya bisa macam-macam gara-gara roh jahat ini. Bisa epilepsi, kejang, ya bisa bisu dan lain sebagainya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama ia mengalami ini? Sejak masa kecilnya, jawabnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tanda seru. Sampai sini saudara. Nanti kita lanjut. Saudara, ayat ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Pelajarannya adalah tentang iman, katakan iman. Bapak ibu saudara, kita ini sering seperti kisah orang ini. Di mana kita ini punya problem, entahkah itu sakit penyakit atau sebuah problem, kita datang tapi kita nggak memperoleh kesembuhan. Lihatlah bahwa ayah anak ini membawanya kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya nggak dapat menyembuhkannya. Kalau Anda pelajari dari kitab padanan yang lain, murid-murid yang lain di kitab Matius 17 mendekati Yesus lalu tanya, kenapa aku kok gak bisa sembuhkan orang ini? Yesus jawab, karena kamu tidak percaya. Jadi dari sisi yang mendoakan, itu juga ragu-ragu gara-gara apa? Ya perenungan saya, Roh Kudus itu menunjukkan karena murid-murid Yesus itu melihat manifestasi dari roh jahatnya itu begitu rupa, dibanting-banting, berbusa, kejang-kejang, itu menyebabkan timbul keraguan waktu mereka berdoa. Makanya setan gak keluar, anak itu gak sembuh. Ini bagi yang mendoakan loh ya. Tapi pelajarannya sama. Waktu Yesus datang, dan Yesus gak sama seperti murid-muridnya, Yesus itu gak ada keraguan sedikit pun, dengan kata lain Yesus itu bergerak dengan iman yang sempurna. Ya Yesus waktu datang, mereka semua datang kepada Yesus, Lalu tanya, Yesus, tolong sembuhkan anakku ini. Aku sudah bawa ke murid-muridmu tapi nggak dapat. Nah di titik ini Yesus memarahi murid-muridnya yang nggak bisa menyembuhkan. Ingat Yesus itu memuridkan murid-muridnya. Yesus ngomong begini, dengan nada sedikit jengkel, berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu, hai kamu angkatan yang nggak percaya ini. Berapa lama lagi
Aku ini harus ada di tengah-tengah kamu. Kenapa kok kamu itu ragu-ragu terus? Bawa anak itu kemari. Gitu ya. Waktu anak itu dibawa langsung berguncang-guncang. Gitu ya. Lalu Yesus tanya sama papanya, sudah berapa lama Lia ngalami ini? Oh, sejak kecil. Lalu papanya jawab gini, Yesus, kalau engkau sanggup melakukan sesuatu, tolong sembuhkan anakku. Lalu Yesus ngomong gini, katamu jika aku dapat, lalu dia memberikan sebuah prinsip. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berarti Yesus itu sedang memberitahu kepada kita, kuncinya itu terletak pada iman. Cuman masalahnya, kita ini yang seringkali punya banyak keraguan. Katakan keraguan. Sama seperti murid-muridnya waktu melayani, ketika dia melayani dengan keraguan, nggak sembuh anak ini. Begitu pula dari orang yang dilayani, maksudnya dalam pihak ini adalah sang orang tua. Yesus berkata, katamu jika aku dapat, Yesus langsung membetulkan persepsinya. Kalau engkau percaya, itu nggak ada yang mustahil. Jadi disinilah letak keraguan dari sang ayah. Ayahnya ragu-ragu. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita ini seringkali berkutat di dalam area keraguan. Dan itu letaknya di pikiran kita. Keraguan yang pertama adalah pertanyaannya bunyinya, apakah Tuhan sanggup? Itu bisa berbunyi dalam bentuk begini loh. Mungkin gak sih penyakitku ini sembuh? Kita ini punya banyak keraguan loh saudara. Walaupun kita melihat kesaksian orang disembuhkan, tapi yang namanya ragu-ragu, itu nyata di pikiran kita. Contoh nih, gak usah lama-lama, barusan setelah kebaktian kedua selesai, saya masuk, ini terjadi gak sampai 40 menit yang lalu. Ternyata ada jemaat bawa orang tuanya datang. Simple sih, orang tuanya bermasalah di pinggang. Ya udah, karena buru-buru, saya juga buru-buru, ini mau ibadah selanjutnya. Saya cek, ternyata kakinya memang tidak balance, kakinya pendek. Waktu saya doakan, bisa nggak saya ragu-ragu? Bisa. Ini kalau saya doakan tumbuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Itu namanya keraguan dan itu seringkali muncul di pikiran kita. Walaupun Anda lihat kesaksian, selalu pikiran kita, pikiran daging kita, pikiran alami kita. Oh ya, dia sembuh, tapi apakah jenis penyakitku ini Tuhan sembuhkan? Apalagi kalau penyakitnya seperti yang kayak gini, yang betul-betul, kalau itu kan waktu yang dialami oleh orang tua dan murid-murid. Orang tua anak itu adalah setannya itu, roh jahat itu membanting-banting, menyeret ke api, berbusa kejang-kejang, seperti hopeless. Mungkin kalau di kita itu adalah mungkin penyakit tertentu yang secara medis secara medis itu sulit disembuhkan. Reaksi nyata kita apa saudara? Mungkin enggak penyakitku ini sembuh. Betul enggak? Contoh misalnya, cancer. Contoh misalnya, virus-virus tertentu yang enggak ada obatnya. Tumor mungkin. Atau misalnya HIV. Dan lain sebagainya. Anda misalnya, anggota keluarga Anda terserang penyakit itu. Bagi kita keluarga, wah pikiran kita pasti berkecamuk. Betul enggak? Keraguan itu munculnya dari pikiran. Dari hati kita yang bimbang lalu pikiran kita kemana-mana. Pastilah yang pertama, kalau kita manusia biasa, bisa enggak ya sembuh? Sanggup enggak Tuhan sembuhkan kanker ini? Atau kalau ini bukan masalah penyakit misalnya, ini tuh masalah penyakit di dalam rumah tangga misalnya. Hubungannya enggak harmonis. Dua-duanya sudah saling melukai. Sudah begitu dalam saling melukai sehingga Anda itu suami dan istri itu sudah perasaannya sudah mati. Hambar bukan lagi hambar, dingin. Karena sudah ada banyak luka bertahun-tahun yang gak pernah dibereskan, gak pernah
nggak pernah beres. Tiap kali komunikasi, isinya saling melukai, bertengkar, akhirnya Anda saling menarik diri, cuman berkata seperlunya. Belum pisah mungkin, tapi secara emosional sudah start shutdown. Masing-masing sudah stone walling, sudah membangun tembok batu di sekeliling hati. Udah nggak hangat lagi, komunikasinya cuman seperlunya. Belum cerai, belum. Di titik ini, Anda mungkin seperti wanita pendarahan, sudah bawa ke tabib, nggak sembuh-sembuh malah makin parah. Anda mungkin sudah tanya ke pemimpin rohani, bahkan konseling ke sana, konseling ke situ. Tapi benang kusutnya nggak terurai. Justru makin memburuk komunikasinya. Di titik ini Anda pasti berpikir, bisa nggak sih aku bisa bahagia, pernikahanku bisa pulih? Mungkin nggak sih? Sulit loh untuk mempercayai. Kenapa? Keraguan sudah menguasai diri Anda. Ya, terapkan itu dalam situasi ekonomi mungkin. Atau persoalan di dalam pekerjaan, atau apapun, persoalan apa. Seringkali keraguan kita ini yang membuat kita nggak bisa melihat kuasa Allah atau pertolongan Allah dalam situasi kita. Makanya Yesus tanya, katamu jika engkau dapat, berarti kamu ragu-ragu kalau kamu berkata jika kamu dapat, jika kamu sanggup, tolong lakukan sesuatu, berarti engkau ragu-ragu bahwa aku sanggup. Tuhan mengkoreksi, dia memberikan sebuah pernyataan yang menjadi kunci bagi kita. Tidak ada yang mustahil, bukan bagi Tuhan, tapi bagi barang siapa yang percaya. Katakan amin. Berarti kuncinya di iman. Kuncinya di iman. Nah, di area kesembuhan, penyakit juga sama. Terapkan ini bukan hanya di penyakit ya. Karena saya tahu tidak semua membutuhkan kesembuhan soal fisik. Jadi hari ini saya mau katakan, iman itu pertama-tama bersumber dari sini. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan. Katakan amin. Problem kita ini adalah karena kita nggak punya iman. Kenapa iman kita longgar? Atau iman kita nggak ada, keraguan kita muncul. Karena kita selalu berpikir, Tuhan kita lebih kecil daripada masalah kita. Tuhan kita lebih kecil daripada penyakit kita. Dan itulah pattern atau seringkali pikiran logika duniawi kita atau pikiran kedagingan kita itu ke sono. Selalu meragukan apakah Tuhan sanggup. Hari ini saya mau katakan, dia sanggup. Anda harus berada sampai di titik bahwa Yesus sanggup. Katakan amin. Kesembuhan juga sama. Saya nggak ngerti seburuk apa kondisi Anda, kalau Anda bisa tanggulangi keraguanmu dengan iman, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Itu tuh seperti cek kosong, kata-kata itu seperti cek kosong. Bukan cek buntung, bukan. Itu seperti cek kamu isi berapapun, apapun masalahmu, itu nggak ada yang mustahil. Berarti itu memberikan sebuah kita jaminan. Kalau kita percaya bahwa dia itu sanggup, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau segala sesuatu sudah kita skeptis dulu, nggak mungkin. Mana mungkin. Selalu begitu. Selalu negatif. Saudara, kalau kita kembangkan itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita akan stagnasi di situasi kita. Yang Tuhan mau adalah kita bereskan keraguan kita beriman kepada Tuhan. Amin. Iman yang pertama menyatakan bahwa Yesus sanggup. Tuhan sanggup. Nah, tapi masalahnya ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Tapi sepertinya kok Tuhan belum mau menyembuhkan aku. Aku percaya sih Tuhan sanggup sembuhkan sakitku. Tapi kayaknya Tuhan mau sembuhkan dia dulu. Kalau aku kayaknya kok Tuhan gak berkehendak untuk aku sembuh. Nah, orang seperti ini dia gak bermasalah dengan kesanggupan Tuhan.
Tapi dia meragukan apakah Tuhan mau menyembuhkanku atau Tuhan berkehendak menyembuhkanku. Saudara, apalagi kalau dia ketemu sama seorang Kristen yang taat, tapi dia nggak percaya yang namanya mujizat. Ya, ketemu sama dia, yang ada malah, jangan cari mujizat, jangan kejar mujizat, kamu harus murni, kamu harus kejar karakter. Wah, tambah matilah. Oh iya, memang Tuhan gak berkehendak menyembuhkanku. Tuhan ingin aku, karakterku yang berkembang, titik. Saudara, saya mau katakan, kalau memang demikian 100% Tuhan itu gak berkehendak, maka Yesus di dalam pelayanannya di muka bumi gak ada yang namanya kesembuhan. Yesus ketika dia berhadapan sama orang kusta, dia tanya, Tuhan maukah engkau mentahirkan aku? Yesus gak jawab seperti pendeta. Engkau doktrinmu salah. Engkau harus kejar karakter. Gak boleh minta mujizat kesembuhan. Yesus gak jawab itu loh. Yesus jawab apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. 2 orang sembuh. Kesaksian yang lain, saya gak ngomong bahwa kejar karakter itu salah, enggak. Saya ajarkan demikian, saudara. Kejarlah karakter. Halo, amin. Tapi kisah kesaksian-kesaksian bahwa Yesus itu sepertiga dalam pelayanan Yesus. Yesus itu paling tidak ada 3 pelayanannya di muka bumi. Yang pertama, dia memberitakan, dia preaching and teaching the kingdom of God. Khotbah, ya, mengajar. Yang kedua, Yesus itu memuridkan, discipling people. 12 murid. Tahu nggak, sepertiga yang lain menyembuhkan. Makanya kitab Injil itu penuh dengan kesaksian Yesus buat mujizat dan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Sebetulnya apa message-nya? Dan di zaman Yesus nggak ada satupun yang nggak sembuh. Kalau pendeta hamba Tuhan bisa sembuh, tapi ada potensi gagal juga nggak sembuh. Kenapa? Karena kita bukan Yesus. Yesus imannya udah sempurna, kita ini masih bergumul dengan keraguan pendeta. Ya, contohnya gimana? Saya pernah doakan orang minta kakinya lebih tinggi. Waduh, saya doakan tumbuh 15 cm, saudara. Waduh, puji Tuhan demi kemuliaan Yesus. Berikutnya beberapa minggu kemudian ada orang dengar kesaksian saya, mau didoakan, saya doakan gak tumbuh. Berarti saya juga masih bisa gagal mendoakan orang. Halo, amin. Membuktikan bahwa saya bukan Yesus, saya bukanlah Tuhan. Halo, amin. Saya bisa gagal. Karena apa? Saya juga bergumul dalam apa? Dalam iman. Makanya Tuhan mau adalah masing-masing beriman. Anyway, saya kasih tahu. Waktu saya doakan orang yang kakinya tumbuh 15 cm di Surabaya, anak perempuan, sebetulnya ya, kalau mau jujur, saya ragu. Tapi karena demi kasihan, saya doakan. Cuman saya tanya sama dia sebelum saya doakan. Karena saya ini ada sedikit keraguan. Ini kira-kira tumbuh enggak ya gitu ya. Saya tanya, kamu percaya enggak? Dia jawab, aku percaya kok karena aku pernah lihat dengar kesaksiannya Koko. Nah, berarti dia punya iman. Waktu saya doakan tumbuh, saudara. Jadi kita ini berdua ini yang didoakan sama yang mendoakan itu juga berpengaruh imannya. Katakan amin. Nah, tapi beda dengan Yesus. Yesus semuanya yang datang sama dia nggak ditolak dan semuanya sembuh. Berarti kita bisa punya pengharapan yang sama, katakan amin. Sekalipun Anda nggak datang kepada manusia, tapi dimanapun Anda, di rumah, kapanpun, kalau Anda punya iman kepada Yesus, Anda bisa memperoleh kesembuhan. Amin. Nah, sebetulnya message-nya apa sih? Yesus itu di dalam kitab Injil banyak kesaksian kesembuhan. Sebetulnya Tuhan itu mau memberitahu kita bahwa Tuhan itu bukan hanya peduli sama roh kita atau kehidupan kekal kita. Tapi dia juga peduli dengan penderitaan kita, pergumulan kita selama kita ada di bumi. Katakan amin. Yesus juga peduli dengan kesehatanmu. Yesus juga peduli dengan kondisimu yang sakit. Dia nggak hanya cuma peduli Anda masuk ke sorga, hidup kekal. Kalau Yesus cuma peduli dia masuk sorga, dia nggak akan sembuhkan orang sakit. Cukup dia mati di atas kayu salib untuk dosa manusia.
Halo, amin. Dan semua orang yang minta untuk dia sembuhkan, Yesus pasti akan ngomong, yang penting kamu masuk surga. Nggak usah minta-minta ditahirkan. Kesaksian yang lain, ada pengemis yang buta. Saudara, teriak-teriak, anak Daud kasihani aku, betul ya? Dua murid-murid Yesus berkata, diam. Itu mungkin lambang dari kita-kita yang mungkin punya niat yang baik, yang berkata bahwa sudahlah nggak usah terlalu maksain Tuhan. Sudah nggak usah terlalu, kadangkala nasihat kita baik tapi itu memupuskan iman seseorang. Udahlah, yang penting kan kamu itu, yang penting kamu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Udah nggak usah kejar mujizat. Itu benar, itu statement yang benar. Saya juga akan mengajarkan hal yang sama. Jangan kejar mujizat, kejarlah Tuhan. Katakan amin. Tapi bukan berarti hari ini kalau kita punya kebutuhan, kita nggak boleh minta kepada Tuhan atau datang mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Mujizat nggak boleh nomor satu, dialah pribadinya yang nomor satu. Puji Tuhan, Yesus nggak ngomong begitu sama pengemis yang buta itu. Yang terjadi adalah Yesus berhenti, lalu panggil dia. Murid-muridnya panggil, begitu nyampe Yesus tanya apa? Apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, supaya mataku melihat. Saya mau tanya, Yesus jawab pakai kata-kata klisenya orang Kristen? Jangan kejar mujizat. No, Yesus peduli loh. Sekalipun itu statement benar 100%, saya amini jangan kejar mujizat tapi kejarlah pribadi Tuhan. Tapi at that moment, Yesus peduli sama kebutuhannya. Jadilah engkau melihat, matanya melihat saudara. Katakan amin. Dengan kata lain, sekalipun kita tahu bahwa kita nggak boleh kejar mujizat, tapi kalau Anda punya kebutuhan, Anda bisa punya iman bahwa Tuhan mau menyembuhkanmu. Ada amin? Tuhan nggak bakal menolak iman kalau Anda butuh. Terus Pastor Fuji, kenyataannya kenapa kok tetap juga ada orang yang meninggal? Karena memang satu kali kita juga semua meninggal, saudara. Halo, amin. Di balik itu kalau memang ada misteri kedaulatan Tuhan, serahkan itu ke tangan Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita beriman, kita mempercayai bahwa Dia peduli dengan kebutuhan kita dan Dia mau. Amin, saudara. Dia mau. Saudara. Nah, apakah Tuhan berkehendak menyembuhkanku? Saudara, iman itu terletak pada sebuah kepastian akan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau dan peduli denganmu. Tuhan mau memulihkanmu. Saya mau tanya, Anda orang tua, kalau anakmu sakit, saya mau tanya, Anda sebagai orang tua nih, manusia jahat yang penuh dengan dosa. Anda bawa ke dokter enggak? Anda kasih obat enggak? Anda kepengen anakmu sembuh enggak? Kalau kita manusia jahat, kepengen anak kita sembuh, waktu anak kita sakit kita kasih obat, kita take care dia, masakan sih Tuhan yang ciptakan kita enggak rindu menyembuhkan kita? Halo, amin. Kenyataan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh, itu dibuktikan lewat pribadi Yesus di muka bumi. Ketika dia datang, siapapun yang datang kepadanya minta kesembuhan, Tuhan lepaskan kesembuhan. Apalagi kalau ada iman. Bukti selanjutnya adalah orang yang sebetulnya nggak layak untuk terima kesembuhan pun, perempuan Sirofenisia yang Yesus tolak awalnya berkata bahwa roti itu untuk anak bukan untuk anjing. Tapi karena imannya yang besar, imannya yang tidak tahu malu, imannya yang terus menerobos, orang itu juga terima loh roti kesembuhan dan kelepasan. Katakan amin. Apalagi kita anak-anaknya. Amin, saudara. Bukti yang lain, ada seorang yang busung air. Lalu orang yang mati sebelah tangannya. Yang berikutnya itu adalah orang yang lumpuh. Yesus itu sembuhkan persis di hari Sabat. Apa message-nya? Bahkan hari Sabat pun tidak menghentikan Yesus untuk menyembuhkan dan menolong orang. Yesus langsung dikecam. Kok kamu lakukan sesuatu, lakukan pekerjaan di hari Sabat?
Yesus balik tanya, kalau anakmu, ini pakai bahasa saya ya, anakmu jatuh di jurang, atau sapimu, atau apa sih itu, dombamu masuk ke jurang, walaupun di hari Sabat kamu tolong enggak, mereka diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena mereka melakukannya. Mereka akan tolong anaknya atau hewannya, peliharaannya yang terjerembab atau nyangkut atau jatuh di jurang, sekalipun hari Sabat, semua orang menolongnya. Makanya mereka nggak bisa jawab lagi. Apalagi aku, boleh nggak berbuat baik di hari Sabat? Dengan kala Yesus kasih sebuah set, ya, ini adalah hatiku untuk menyembuhkan, menolong orang. Sekalipun hari Sabat pun itu tidak menghentikanku. Katakan amin. Itu semua menggambarkan kerinduan Tuhan untuk menolong orang, untuk menolong umatnya yang dalam penderitaan. Nah, kita seringkali ragu-ragu, betul enggak? Kalau yang pertama keraguan kita, Tuhan sanggup enggak ya? Mungkin enggak ya masalahku ini? Kayaknya kok enggak mungkin, kita timbang-timbang, kita ragu-ragu. Yang kedua, kita enggak masalah dengan kebesaran Tuhan atau kemampuan Tuhan, tapi kita bermasalah dengan apakah Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan aku? Apakah Tuhan berkehendak untuk menolong aku? Jangan-jangan memang Tuhan yang kasih ini penyakit. Jangan-jangan Tuhan yang kasih ini masalah untuk menghukum aku. Banyak orang percaya bahwa Tuhan memberikan penyakit untuk menghukum umatnya. Jangan-jangan Tuhan itu mau menghukum aku karena dosaku. Sehingga Anda mempercayai bahwa penyakit ini memang dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, penyakit itu bukan dari Tuhan. Penyakit itu dari dosa. Dan dosa itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka dunia ini ada penyakit, bencana alam, ketidaksempurnaan terjadi semenjak dosa masuk. Jadi asal muasalnya penyakit itu bukan Tuhan yang memberikan, tapi karena dosa. Katakan dosa. Nah, itulah sebabnya Tuhan datang. Dia itu memperkenalkan dirinya sebagai the healer. Dialah Tuhan yang mengampuni dosa dan menyembuhkan penyakit kita. Amin. Hari ini, jangan pernah ragu bahwa Tuhan berkehendak untuk kita, untuk Anda sembuh. Tuhan berkehendak untuk memulihkanmu. Kalau Anda punya masalah rumah tangga, kalau hari ini Anda terpuruk, hidupmu hancur, Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkanmu. Katakan amin. Gak ada orang yang meragukan, oh iya ya, ini aku cekcok rumah tangga ini itu karena Tuhan ingin saya cekcok. Dan Tuhan gak mau saya pulih, enggak. Saudara bisa kena masalah rumah tangga karena dosa. Karena ada egoisme, ada kekerasan hati, tidak mau mengalah. Kita ini makhluk penuh dosa sehingga kita bisa saling melukai. Muncullah ada ketidaksetiaan sehingga terjadilah persoalan rumah tangga. Jadi bukan karena Tuhan yang memisahkan. Oh ini memang Tuhan itu ingin saya kawin 2 kali. Nggak ada begitu. Halo amin. Ada nggak orang bangun pagi-pagi? Haleluya Tuhan. Hari ini, kalau memang Tuhan berkehendak aku hidup kudus, maka hari ini Tuhan akan buat aku nggak jatuh dalam dosa. Kebenarannya gitu? Jadi kalau hari ini aku jatuh dalam dosa, berarti memang Tuhan mau saya hidup dalam ketidakkudusan. Nggak ada kan begitu? Yang ada adalah Anda bangun pagi, Anda yakin dulu bahwa Tuhan mau Anda hidup kudus. Anda nggak mungkin lotre. Tuhan, benar nggak ya Tuhan berkehendak aku hidup kudus? Oke aku coba ya, kalau hari ini aku nggak jatuh berarti Tuhan mau aku hidup kudus. Tapi kalau hari ini aku jatuh, berarti Tuhan mau aku nggak kudus. Dan benar saudara, hari ini kebetulan saudara nggak terjadi sesuatu. Oh ya Tuhan berkehendak memang. Tapi kalau hari itu tiba-tiba ternyata Anda jatuh dalam dosa, misalnya Anda jatuh dalam pornografi, oh memang Tuhan berkehendak ini. Kan nggak ada yang begitu kan? Tapi di area kesembuhan seringkali begitu, betul nggak? Tuhan, aku nggak ngerti apakah Tuhan mau aku sembuh. Oke, aku uji ya Tuhan.
Kalau hari ini tiba-tiba aku sembuh, ikut kebaktian ini, berarti Tuhan memang mau aku sembuh. Tapi kalau hari ini setelah ikut kebaktian KKR Jumat Agung di GMS, ternyata aku pulang kalau aku masih nggak sembuh, berarti Tuhan memang mau aku nggak sembuh. Ada yang begitu? Banyak. Kebenarannya bukan begitu, saudara. Kebenarannya adalah bukan lotre. Anda percaya dulu dari awal, yakin bahwa Tuhan mau menyembuhkanmu, sama seperti Anda yakin bahwa Tuhan mau Anda hidup kudus. Baru setelah itu Anda jalankan iman Anda, katakan amin. Ya, Anda tolak godaan, gunakan imanmu untuk menolak godaan dan menghindari dosa. Dengan iman yang sama Anda beriman untuk apa, saudara? Menerima apa yang Yesus sudah bayar. Amin. Yang terakhir, saudara. Kalau yang pertama Anda bergumul, Yesus sanggup enggak? Yang kedua Anda bergumul, Yesus mau enggak sih? Yang ketiga biasanya pergumulan kita adalah, oh iya, aku percaya Tuhan itu sanggup. Aku percaya Tuhan mau menyembuhkan aku. Tapi belum waktunya. Betul ya? Mungkin belum waktunya. Saya kasih sebuah kabar baik supaya membuat iman Anda hidup. Saudara, ternyata bukan masalah waktu. Tapi apakah Anda punya iman atau tidak? Nah, seringkali kita nggak punya iman karena kita merasa ini belum waktunya. Kenyataannya adalah, saudara, kesembuhan itu sesuatu yang Tuhan sudah lakukan. Katakan sudah. Jadi bentuknya itu past tense atau bentuk lampau. Jadi lewat kematiannya di atas kayu salib, Yesus itu sudah membeli premi buat kita, premi penebusan dosa, dan dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kejahatan kita lah yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Berarti Yesus itu sudah membeli kesembuhan bagi kita. Itu adalah pekerjaan yang sudah selesai. Katakan amin. Di sini kita nggak perlu lagi menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita cukup menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan. Beda loh, kalau yang tadi melelahkan. Kita berusaha melakukan sesuatu, kita berusaha untuk menggerakkan tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Kalau yang kedua adalah kita beristirahat di dalam apa yang Yesus sudah kerjakan. Itulah tindakan iman kita. Jadi tindakan iman kita hanyalah menerima apa yang sudah dilakukan. Amin, saudara. Saya ilustrasikan seperti ini. Saya kasih Anda cek 10 miliar. Sudah saya tanda tangan dan saya nggak kasih cek Anda cek buntung. Atas nama ini diterima oleh misalnya Anda saudara Budi. Sebesar 10 juta hari ini, per hari ini dana bisa diambil. Begitu Anda terima surat cek itu, Anda lihat Anda sudah terima 10M belum? Secara de jure 10M itu telah menjadi milikmu. Secara hukum saya sudah berikan 10M itu. Tapi faktanya, faktanya 10M itu di tangan belum? Belum. Yang perlu Anda lakukan apa, saudara? Anda melakukan sebuah pekerjaan iman, yaitu pergi ke bank, cairkan ceknya. Halo, amin. Anda perlu ambil mobil, di starter mobilnya, digas mobilnya, ya ikuti panduan sampai ke bank setempat, sampai di bank serahkan ceknya, terimalah uangnya. Katakan amin. Itulah yang namanya tindakan iman. Nah, tindakan iman di sini apakah ngoyo? Enggak, Anda cuma pergi untuk menerima. Anda enggak lagi pergi untuk apa? Untuk begging ke saya. Tolong kasih saya 10M. Tolong gerakkan tanganmu untuk memberikan 10M ke saya. Enggak perlu berusaha menggerakkan saya untuk memberikan 10M. Katakan amin. Karena itu sudah diberikan.
Begitu pula dengan Tuhan. Anda nggak perlu, Tuhan tolonglah, ulurkan tanganmu Tuhan, tolong, gerakan, lakukan sesuatu. Enggak. Kenapa? Karena Yesus telah melakukannya 2000 tahun yang lalu, katakan amin. Yang sekarang yang Anda perlu lakukan adalah beristirahat di dalam apa yang Yesus sudah lakukan. Anda cukup lakukan tindakan iman untuk menerima. Nah, ada 2 hal tindakan iman yang saya propose ke Anda. Ternyata iman itu dilepaskan lewat kata-kata. Kita terima Yesus kan juga sama. Barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya di hati, ia akan diselamatkan. Berarti iman itu gak hanya percaya di hati, tapi juga dilepaskan lewat mulut. Yang pertama, lewat apa? Lewat pernyataan iman. Confess firman. Tanda bahwa Anda percaya, lepaskan dengan iman. Lepaskan lewat doa yang memindahkan gunung. Doa yang memindahkan gunung itu adalah berkata kepada gunung beranjak, maka itu akan beranjak. Berarti Anda juga harus berkata kepada tubuh, jadilah sembuh, aku terima kesembuhan yang Yesus sudah beri. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Katakan amin. Dan tindakan iman yang berikutnya adalah sebuah tindakan iman yang memang Tuhan tuntun untuk Anda lakukan. Ya, contoh di dalam mendoakan orang sakit. Ya, contoh yang simpel tadi saya doakan orang. Ternyata dia sakit pinggang, syaraf kejepit, ternyata waktu dicek kakinya pendek sebelah. Setelah saya doakan, kayaknya tumbuh, saya minta dia untuk menggerakkan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Gitu. Tapi saya nggak bisa lama-lama karena tadi buru-buru. Ya di Israel kemarin saya doakan ada orang yang kakinya X begini, jadi ini nempel begini sehingga kaki di bawahnya itu nggak bisa nempel. Seumur hidup dia nggak pernah nempelin kaki begini. Jadi bagi dia itu selalu ada rongga begini. Kakinya nempel gini. Jadi nggak bisa ditempel-tempel, dipaksa-paksa, di terapi nggak bisa. Waktu nunggu baptisan, iseng-iseng lagi duduk-duduk ada orang minta didoakan, akhirnya jadi doa kesembuhan. Doa kelepasan, ada kesembuhan, saya doakan sambil duduk-duduk di lantai, nunggu acara prosesi baptisan di Sungai Yordan. Nah, waktu itu saya doakan dalam nama Yesus, ya saya minta semua kaki tulang kembali ke posisi semula. Beberapa kali, kalau nggak salah 2-3 kali, saya minta dia berdiri, dia jalan. Coba jalan, ada perubahan nggak? Lalu cek, coba dicek. Ternyata agak menyempit. Dari segini agak menyempit. Saya doakan lagi. Ya, tapi karena harus menunggu lama, ya sudah. Saya berhenti berdoa. Beberapa hari kemudian, dia langsung foto kesaksian. Kakinya nempel, saudara. Berarti langsung difoto, ini seumur hidup nggak pernah kau Fuji. Aku nggak bisa seumur hidup kayak gini. Dia itu bawa penyangga dudukan begini. Kemana-mana sampai ke Israel pun dibawa. Karena apa? Gara-gara tulangnya begitu, dia itu sering bermasalah dengan pinggulnya. Sehingga harus duduk di dalam tatakan begitu. Dinempel, difoto jadi kesaksian. Nah, tindakan iman apa yang dia lakukan? Dia pergi. Bahkan dia besok paginya itu coba lari pagi. Nah, itu adalah sebuah tindakan iman yang diperlukan. Beberapa di antaramu, saudara, setelah Anda berdoa, mungkin cek. Anda lakukan sesuatu yang Anda nggak bisa lakukan. Atau bahkan, Bapak Ibu, Anda perlu pergi ke dokter. Terima treatment secara medis. Beberapa orang menyangka kalau beriman supranatural itu nggak ke dokter sama sekali. Jangan. Saudara, supranatural dengan medis itu sama-sama dari Tuhan. Katakan amin. Dua-duanya tidak boleh dipertentangkan. Sementara Anda beriman untuk supranatural, tapi saudara, Tuhan itu tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu juga lewat tindakan-tindakan medis. Bisa jadi kesembuhanmu itu dua-duanya mujizat, tapi yang satu lewat tangan medis. Jadi pergilah, terimalah treatment yang memang seharusnya, yang memang Tuhan tuntun, katakan amin. Tapi kita harapkan juga terjadi kesembuhan mujizat, supranatural. Ada amin? Tapi yang pasti, Anda tidak lagi mempertanyakan, Tuhan, aku sudah percaya Engkau sanggup, aku sudah percaya bahwa Engkau mau, tapi kok kayaknya kok belum waktunya ya. Bapak Ibu, khususnya di area kesembuhan, Anda bisa terima kapanpun. Karena apa? Pemancar di kayu salib itu sejak 2000 tahun yang lalu, pemancar kayu salib itu memancarkan kuasa kesembuhan sampai hari ini. Itu sama seperti pemancar radio atau pemancar apa?
televisi misalnya, katakan sebuah merek televisi, si A misalnya. Hari ini memancarkan ada banyak siaran, film-film, acara, mungkin berita dan lain sebagainya. Tapi kenapa televisi Anda tidak mampu menangkapnya? Jangan-jangan karena channelnya salah. Karena Anda set channelnya itu salah. Receivernya yang bermasalah, bukan pemancarnya yang bermasalah. Nah, receiver itu namanya iman. Katakan amin. Nah, sayangnya manusia channelnya salah, imannya ke manusia. Imannya ke pendeta. Imannya ke hamba Tuhan. Sekalipun hamba Tuhan adalah saluran, tapi iman kita nggak boleh kepada manusia. Iman kita kepada apa? Saudara, iman kita adalah kepada Kristus yang disalib. Ya, saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu menggerutu. Kenapa kok Tuhan bawa kami ke ini dan kemana? Ke padang gurun, Tuhan ingin membinasakan kami, Tuhan marah. Konsekuensi dari dosa mereka, dosa itu mendatangkan penghakiman. Ya, dosa itu mendatangkan penghakiman. Dosa itu mendatangkan penyakit. Gara-gara mereka berdosa di hadapan Tuhan, penghakiman Tuhan datang. Mereka banyak yang mati dipagut ular. Apakah intention Tuhan membunuh mereka? No, tapi dosa mereka yang membuat itu terjadi. Mati dipagut ular tedung, banyak yang mati. Lalu gara-gara mereka itu ketimpa penghakiman Tuhan, mereka bertobat, mereka minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama siapa? Tuhan ngomong sama Musa, Musa bangunlah ular tembaga, patung ular tembaga. Barang siapa melihat ular ini, mereka yang dipagut ular tidak akan mati. Tuhan tidak melenyapkan ular-ular itu, tapi siapapun yang kena pagut, kalau lihat memandang ular tembaga itu, mereka akan sembuh. Itu sama seperti di dunia ini. Sampai selama-lamanya virus flu itu masih ada. Nggak lenyap di muka bumi ini. Tuhan nggak melenyapkannya. Karena apa? Karena jalan masuknya dosa. Dunia ini sudah hancur. Ada HIV. Sekarang ada COVID. COVID juga variannya macam-macam variannya. Betul nggak? Kalau kita berdoa, Tuhan lenyapkan COVID di muka bumi ini. Belum tentu lenyap. Buktinya COVID masih ada. Flu aja masih ada. Sudah ratusan tahun flu. Ya, Tuhan gak melenyapkan penyakit di muka bumi ini. Sama seperti Tuhan gak melenyapkan ular. Tapi Tuhan kasih sebuah ular yang ditinggikan itu. Ular tedung itu. Dalam kitab Perjanjian Baru. Apa ular tembaga itu lambang apa? Lambang anak manusia yang ditinggikan di atas kayu salib. Jadi siapapun hari ini, memang di dunia ini penuh dengan penyakit. Tapi kalau engkau bisa memandang kayu salib Yesus, lihat bahwa penyakitmu sudah ditanggung di situ, kankermu sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu, di bilur-bilur Yesus. Ya, penyakit keturunanmu, penyakit diabetes, penyakit jantung itu kan kadang keturunan, penyakit-penyakit kelemahan tubuh, virus atau kerusakan dan lain sebagainya. Kalau engkau bisa melihat bahwa semua nama penyakit itu, untuk itulah Yesus dicambuk, dirobek. Dan kalau Anda bisa melihat karya Yesus di atas kayu salib, engkau akan sembuh. Ada amin? Jadi ngelihatnya bukan ke pendeta Fuji. Lihatnya bukan manusia atau hamba Tuhan, tidak. Karena kita ini cuma saluran. Yang mati buatmu, yang membayar kesembuhanmu itu Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib. Katakan amin. Jadi kalau imanmu kepada manusia, lotre jadinya, untung-untungan. Kalau Tuhan memang lagi beriman, hamba Tuhan itu bisa jadi saluran. Tapi kalau imanmu kepada manusia jadi salah kaprah, saudara. Tapi kalau imanmu pada karya salib, anytime ada hamba Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, Anda bisa menerima apa yang Anda butuhkan kalau imanmu hidup. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group.
Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.